Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa Mimbar Ramadan Seramo TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih berada pada bulan suci Ramadan dan kita semuanya sedang berpuasa. Dan di malam hari rutinitas kita setelah salat Isya adalah bertarawih. Sudah menjadi rahasia umum dan pemandangan kita sehari-hari setiap malamnya, bahwa di awal-awal Ramadan itu masjid-masjid kita penuh. Pada pertengahannya masjid-masjid kita sudah mulai agak sepi. Sedangkan 10 terakhir masjid-masjid kita sampai pada puncak kekhawatirannya. Kemudian akan kembali ramai pada saat pembayaran zakat fitrah. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mencoba melihat di antara beberapa alasan. Di antaranya adalah bahwa mereka yang tidak mau menghadiri salat tarawih adalah mereka yang beranggapan bahwa tiada gunanya jika kita salat tarawih sedangkan kita tidak berpuasa di siang harinya. Atau di antara mereka ada yang beranggapan tiada gunanya kalau kita salat tarawih sedangkan salat 5 waktu saja kita masih meninggalkannya. Atau juga di antaranya ada yang beranggapan tiada gunanya kita salat tarawih sebanyak 20 rakaat jika kita tidak khusyuk di dalamnya. Para pemirsa sekalian, Mimbar Ramadan Seramo TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu untuk kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan dilipat gandakan setiap amalan kebaikan kita. Setiap amalan kebaikan kita. Jadi ketika setiap amalan dalam kebaikan pada bulan ini, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Dan kita juga paham, para pemirsa sekalian, setiap satu amalan kebaikan yang kita lakukan itu akan teriring dengan amalan-amalan kebaikan lainnya. Misalnya ketika kita ingin berangkat sholat tarawih, banyak kebaikan yang kita lakukan sebelum melaksanakan sholat tarawih. Paling tidak kita menutup aurat, kemudian kita melangkahkan kaki menuju masjid, kemudian kita beriktikaf di dalam masjid, kemudian membaca salawat-salawat dan tasbih-tasbih. Okelah kalau kita bilang, kita sebutkan saja solat kita tidak bermanfaat karena tidak khusyuk. Tetapi apakah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tadi tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak Allah balaskan dengan kebaikan-kebaikan? Bukan begitu. Bahwa setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Jika kita tidak mendapatkan kebaikan pada solat tarawih, kita bisa mendapatkan pada silaturahmi. Jika kita tidak mendapatkan kebaikan pada salat tarawih, kita bisa mendapatkan kebaikan mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, bahkan mengambil peci di atas lemari untuk kita letakkan di atas kepala kita, dan mengambil sarung di atas kasur untuk kita ikatkan di pinggang kita, itu adalah sebuah kebaikan dan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa sekalian, jangan berputus asa untuk senantiasa mencari keampunan dan kebaikan pada bulan Ramadan ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, dan 10 yang akhir adalah pembebasan daripada api neraka. Maka pada kesempatan ini kami mengajak teman-teman sekalian, para pemirsa, agar kita bisa menghargai sekecil apapun kebaikan pada bulan Ramadan ini. Mungkin di antara kita ada yang mengingat
bagaimana kisah seorang wanita pezina yang menolong seekor anjing kehausan. Dia berusaha mengambil air, kemudian dia turun ke dalam sumur menggunakan sepatunya untuk mengambil air, kemudian diberikan kepada anjing tersebut. Akhirnya dikabarkan bahwa wanita itu mati dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab mengapa? Di dalam hatinya ada kebaikan yang dia harapkan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, jangan pernah berputus asa. Setiap kita adalah pendosa, setiap kita adalah selalu melakukan kesalahan. Maka Allah sebaik-baik penerima taubat, Allah maha luas kasih sayangnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.